Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya percaya bahwa kita semua masih dalam perlindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan menyusun materi tentang cara membuat modul ajar. Apa sih itu modul ajar? Nah, modul ajar adalah perangkat ajar yang berupa dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran atau ATP ya. Dimana jika kita melihat modul ajar ini biasa digunakan baik itu dalam SMA, bahkan kita di dunia perkuliahan kita pasti sering mendengar modul ajar yang dimana itu membantu entah guru ataupun dosen atau tenaga pendidikan itu memberitahukan kepada siswa apa yang akan mereka capai selama proses pembelajaran yang akan mereka ikuti. Selanjutnya yaitu kita melihat tahap langkah-langkah yang kita lihat ya menjadi penyusun dalam menyusun modul ajar ini. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana membuat informasi umum. Tentukan judul modul ajar, atau bisa kita lihat juga bahwa misalnya kita memproses belajar bahasa Indonesia nih, di dalam modul ajar itu kita harus menentukan judul modulnya ini apa. Misalnya kita akan belajar frasa, belajar pantun segala macamnya, dan di mana pemilihan satuan dan jenjang pendidikannya, memilih fase dan kelas, memilih mata pelajaran, deskripsi umum modul ajar, dan identitas penulis modul. Ya, jika kita melihat dari kita sering melihat modul ajar ya, tentunya kita bisa melihat apa-apa saja yang tercantum dalam modul ajar. Yang kedua yaitu mengidentifikasi capaian dan tujuan pembelajarannya. Nah, dalam modul ajar ini tentu kita bisa melihat capaian dan tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan nantinya, yang akan kita tuju. Identifikasi capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dari keseluruhan modul ajar serta alur tujuan pembelajaran. Tentunya jika kita melihat dalam modul ajar ya, kita bisa melihat alur tujuan pembelajaran itu seperti apa, sehingga itu memudahkan siswa, memudahkan mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan, di mana membuat detail rancangan penggunaan, bentuk, alokasi jam pelajaran, dan jumlah pertemuan, penentuan model belajar baik daring, luring, dan campuran segala macamnya, dan sarana prasarana dan syarat kompetensinya. Jika kita sudah terjun dalam dunia perkuliahan ya, tentunya kita harus bisa melihat juga bagaimana tujuan alokasi waktu pembelajarannya seperti apa, satu pertemuan berapa kali seperti itu, dan jumlah pertemuannya berapa, penentuan model belajarnya seperti apa, baik itu outdoor maupun outdoor dan indoornya itu seperti apa, sarana prasarana yang digunakan seperti apa. Nah, tentunya dalam tahap pelaksanaan dalam modul ajar itu semuanya harus tercantum di dalam modul ajar itu, sehingga memudahkan siswa maupun mahasiswa mengikuti proses pembelajarannya, dan membuat detail pertemuannya, di mana tentukan alokasi jam pembelajaran pertemuan per pertemuan, di mana rincian kegiatan dan asesmen yang dibutuhkan seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa jika kita membuat modul ajar harus secara detail. Bagaimana alokasi waktu yang digunakan, apalagi dalam melakukan presentasi dan segala macam, alokasi waktunya harus tepat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, karena itu akan mengganggu proses perkuliahan selanjutnya. Seperti itu. Yang tahap diagnostik dan tindak lanjut, di mana mengidentifikasi dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kalau profil Pancasila tentunya kita melihat di tingkat SD, SMP, SMA ya, di mana identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang relevan dengan modul ajar dan materi pembelajarannya. Bagaimana profil Pancasila ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dengan baik. Nah, yang kedua itu menentukan alur tujuan pembelajarannya. Nah, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajarnya. Nah, ini selanjutnya kita akan melihat manfaat modul ajar itu ya, di mana meningkatkan efektivitas pembelajaran. Modul ajar membantu guru dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memudahkan siswa belajar dan memudahkan guru dalam menyampaikan materinya. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Tentunya jika kita ingin membuat modul ajar, tentunya kita akan merencanakan pencapaian target
yang tentu akan meningkatkan kualitas pembelajaran yang ingin kita gunakan, yaitu modul ajar membantu guru dalam meningkatkan kualitas belajar dengan memastikan bahwa siswa memahami materi yang disampaikan. Tentunya jika kita melihat bahwa materi yang sudah kita sampaikan ini bisa ditangkap oleh siswa atau tidak, bisa dipahami siswa atau tidak, itu yang harus menjadi evaluasi sebagai seorang guru. Nah, dan di mana ada juga studi kasusnya, kita akan melihat bahwa di mana yang pertama itu meningkatkan kemampuan guru. Studi kasusnya itu yang modul ajar membantu guru dalam meningkatkan kemampuan mereka dengan memudahkan mereka dalam menyusun dan melaksanakan modul ajar yang efektif sebagai panduan seorang guru dalam menyampaikan proses pembelajaran yang akan mereka lakukan. Yaitu yang kedua yaitu ada meningkatkan kemampuan siswa, di mana modul ajar membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam memudahkan mereka materi yang akan disampaikan mencapai tujuannya atau tidak. Dan sekian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat memberikan pemahaman kita lagi bagaimana kita harus menyusun modul ajar itu dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.